Hai teman-teman, kita ketemu lagi di Wita di Australia. Hari ini agak mendung, tapi ya kita jalan kaki untuk mengencangkan sedikit urat-urat yang merilekskan kali ya, bukan mengencangkan. Hari ini lagi off, jadi kita olahraganya murah meriah aja sambil jalan kaki di seputaran rumah saja. Nah teman-teman, daerah ini memang masih daerah yang sedang dibangun, jadi don't be surprised, so many things around is just built. Jadi memang perumahan-perumahan di Australia itu didesain dengan apik dan cantik ya. Jadi ada tempat-tempat kita bisa hanya untuk jalan-jalan kaki dan olahraga ringan, dan ada tempat untuk bisa bersepeda, ada tempat untuk hewan. Jadi binatang di sini itu adalah mahal gaya hidupnya, saudara-saudara. Kita harus juga ajak dia olahraga, kasih makan, bawa ke dokter. Seru dah pokoknya. Nah ini kebetulan daerah ini adalah daerah-daerah yang sudah agak settle ya. Jadi rumah-rumahnya udah jadi, udah sempurna lah, dan semua udah pada ditempatin. Kalau tempat saya itu kan masih daerah baru ya, nggak jauh sih dari sini, jadi memang masih sementara proses terus. Ada yang tanahnya masih diratain, ada yang memang sudah sementara dibangun, ada yang udah pengecetan, dan segalanya lah, bermacam-macam. Nah juga mereka kan di bawah pengawasan ya, jadi mereka itu kalau kerja mesti benar-benar sesuai dengan standar safety. Nah, ini di sebelah masih tanah kosong ya, nggak tahu ke depan itu akan dibangun apa. Ya jalan kaki selain murah meriah juga buat menyehatkan jantung kita. Nggak perlu lari, nggak perlu buru-buru, yang penting kita melakukannya dengan santai saja sambil jalan-jalan melihat keadaan di sekeliling kita. Tuh burung berisik banget tuh. Ini dia. Sebenarnya guys, ini juga bisa kita katakan sambil menyelam minum air, asal kita nggak kelelep ya. Jadi kita bisa dapat ide-ide untuk membuat rumah kita lebih baik lagi. Ya ada beberapa rumah yang taman-tamannya keren banget, penataannya bahkan
pemilihan warnanya bener-bener keren deh pokoknya. Nah, duh, ada yang udah dijual nih, for sale. Oke. Ya, kita nggak tahu ya, kehidupan memang seperti itu. Terkadang kita melewati masalah yang orang tidak tahu, dan kita juga nggak bisa mau mengharapkan untuk orang lain membantu kita. Jadi ya, kita jalani saja pelan-pelan dengan doa, berpikir yang baik. Harapan kita pasti ada jalan keluar. Ini rumputnya ditanam ya. Nah, jadi ke depannya akan keren banget kalau rumput-rumputnya udah tumbuh dengan subur. Guys, kita sampai di satu daerah yang dulu daerah ini tuh masih ditutup, sekarang dibuka. Berarti di sini kita sudah bisa masuk sedikit ya. Lihat tuh, progresnya udah mulai ya istilahnya kayak di kapling gitu ya. Mirip nih dengan daerah tempat saya. Tuh, udah dibersihin, udah mereka pasangin kayak pembatasnya patok. Ini mana dia ya? Nih di jalannya, ini ada tempat duduk yang memang dibangun untuk persiapan ke depan. Jadi orang akan jalan di daerah sini, kalau mereka lelah kita bisa duduk dan bersantai menikmati pemandangan atau cuaca yang indah. Nih ada patok kuning, terus di sana lagi patok kuning. Berarti tanah ini cukup besar ya. Ya, ukuran berbeda-beda ya, sama aja sih dengan di Indonesia. Ada orang mau ukurannya besar, ada yang budgetnya cuma bisa kecil. Nah, nih patoknya kan. Nah, jadi ini kelihatannya udah ready to build, sudah siap untuk dibangun juga. Yang di belakangnya sana tuh udah rumah jadi semua, itu udah ditempatin itu. Teman-teman saya banyak yang tinggal di daerah sana. Nih, jadi jalanan ini cukup panjang dan tembus sampai ke perumahan yang lain. Jadi setiap rumah itu dibangun oleh perusahaan yang berbeda. Nah, cara kerjanya tentu kita tidak tahu ya, hanya ini info saja. Jadi terkadang kita dan tetangga kita belum tentu perusahaan yang sama yang membangunnya. Kalau teman-teman bisa lihat tuh di kejauhan itu ada alat-alat berat ya yang sedang bekerja. Kelihatannya mereka sedang menggali atau meratakan tanah ya. Jadi daerah sini nih memang termasuk daerah-daerah baru yang, tapi ya sebenarnya bagus karena daerah baru itu pasti belajar dari tempat-tempat yang mereka bangun sebelumnya.
Jadi dia pasti belajar dari kesalahan-kesalahannya, sehingga kedepannya pembangunan itu tidak mengalami kendala yang juga membahayakan company ya, dan membahayakan bangunan itu sendiri. Artinya tidak merugikan orang lain. Nah, mereka itu kan di bawah pengawasan juga. Jadi kalau kerja mereka kurang baik, maka ke depan bisa-bisa surat izin atau rekomendasi tidak keluar. Nah, itu kan bahaya ya. Gitu. Oke. Itu di sana masih benar-benar sibuk. Road work on site road. Oke, di daerah ini daerah yang sedang dikerjakan, jadi mungkin kita juga tidak boleh sampai di ujung-ujung sana ya. Ini di pinggir-pinggir jalan itu kadang ada sedikit apa ya, ini kayak kolam-kolam kecil, padahal ini sebenarnya air tampungan kayak parit gitu ya, tapi bisa tuh disulap dengan ide-ide cemerlang, jadi nggak terlihat kotor dan kumuh ya. Nah, ini kan di depan kita nih ada kayak jembatan ya, tuh jembatan, dan itu di line merah begitu, pagar merah tuh artinya ada pekerjaan. Jadi ya sudah, kita nggak usah jauh-jauh ke sana, kita siap-siap balik arah dan ke tempat yang lain lagi. Oke, kita duduk sebentar ya. Suasananya agak dingin. Memang kami sedang musim dingin, winter. Hanya kita kan perlu menghirup udara segar, jadi kita keluarlah dari rumah untuk sedikit menikmati fresh air ya, atau udara segar. Nah, talk about life, kita tentang kehidupan ini, kita kan melihat pembangunan, bagaimana segalanya itu dari yang kosong, yang tadinya hanya tanah kosong, berubah menjadi tempat yang cantik dan rumah yang bagus, dan tentu pemiliknya juga akan bangga dan bahagia dengan hasil kerja kerasnya, karena rumah itu adalah salah satu kebutuhan pokok kita sebagai manusia ya. Oke. Ada pepatah yang mengatakan feel home, atau rumah adalah tempat di mana kita dan keluarga kita menikmati kehidupan kita. Jadi kita bisa membangun, orang bisa membangun rumah yang mahal, yang mewah, yang sederhana. Namun tidak semua rumah itu dikatakan sebagai feel home ya. Karena rumah itu sebenarnya bukan bangunannya, tetapi bagaimana hati kita, kehidupan kita bisa menikmati dan beristirahat di sana bersama keluarga, bersama anak-anak. Ada juga yang memang kadang-kadang kita hanya bisa untuk menyewa, tapi nggak apa-apa.
jadikanlah rumah yang kita sewa itu feel home, artinya kayak rumah kita sendiri. Kalau kita bisa menghargai hal-hal yang kecil di kehidupan kita, saya percaya suatu hari kita pasti dipercayakan hal-hal yang besar. Yuk lanjut lagi. Nah teman-teman, hidup ini memang penuh dengan misteri ya. Beberapa orang mungkin tidak mempunyai rumah secara bangunan fisik, namun di dalam rumah mereka, di tempat di mana mereka tinggal, entah itu rumah kontrakan, entah itu share, atau kita tinggal sama keluarga misalnya, kebahagiaan ada di sana. Jadi memang bahagia itu susah didescribe atau susah didefinisikan secara hurufiah, karena itu kebahagiaan itu sikap hati kita. Banyak orang salah kaprah, dia pikir dengan banyaknya uang, dengan rumahnya yang mewah atau mobil yang wow, hidupnya akan lebih bahagia atau lebih berharga. No way. Karena sebenarnya semua itu dari hati, kembali ke hati kita lagi. Kalau kita tidak bisa bersyukur, berapa banyak pun yang kita miliki, maka itu tidak akan pernah membawa kita ke kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya jangan heran banyak selebriti, orang kaya raya, orang yang bisa dikatakan punya segalanya, mengakhiri hidupnya dengan tragis, dengan obat-obat terlarang, atau dengan yang fatal, dengan misalnya bunuh diri. Nah, we don't want that happen on our life. Jika saat ini ada sahabatku yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan, here we go. You guys sedang ada di sekolah kehidupan, di life training. Jadi pandai-pandailah untuk memainkan peranmu di sana. Karena orang yang bisa menang itu hanya orang yang ikhlas, sabar, dan bersyukur. Ini ada sedikit ide. Lihatlah ini bunga yang penuh dengan duri. Ini duri loh guys. Lihat tuh, daun-daunnya pun berduri ya. Namun kita ambil hikmahnya, bahwa sekalipun dia ini memang tanaman duri atau bunga berduri, tetap dia bisa memancarkan keindahannya dengan pesonanya sendiri. Tuh keren banget ya, warnanya ungu ya, sudah hampir kering sih. Dibayangkan kalau ini yang udah kering-kering ini kemarin, misalnya kita bisa lihat mungkin beberapa hari sebelumnya, ya kan, dia pasti tetap punya pesona yang indah. Jadi don't make your life more horrible because what happened around you, ya. Jadi jangan membuat kehidupan kita, atau kita menghancurkan kehidupan kita, harapan kita, karena ada hal yang tidak baik sedang terjadi di kehidupan kita. Hidup harus terus berjalan, dan sepanjang kita hidup, yang namanya masalah, yang namanya tantangan, yang namanya perjuangan itu harus terus berjalan.
Jadi kesempatan tidak datang 2 kali, waktu tidak pernah berputar ke belakang. Dia terus berjalan, berlari, meninggalkan hari kemarin. Banyak juga orang salah pengertian dengan kehidupan. Banyak orang lupa bersyukur di mana Tuhan sudah menempatkannya. Ada yang berpikir, oh enak ya orang tinggal di luar negeri misalnya. Nah itu karena kamu kebetulan tidak tinggal di sini. Ya buat jalan-jalan sih mungkin juga pernah ya. Tapi kamu kan tidak pernah merasakan bagaimana kehidupan di sini yang sebenarnya. Ya perbandingannya kalau di Indonesia kita bisa saling bantu-membantu atau saling support sesama keluarga, tetangga, dan teman-teman dekat. Gampang banget. Di luar negeri kamu harus belajar hidup mandiri. Bahkan tidak jarang kita justru tidak tahu siapa tetangga kita di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Jadi semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Prinsipnya sih dimanapun Tuhan menempatkan kita, mengizinkan kita untuk hidup, ya itulah bagianmu. Kita nggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang di atas kemampuan kita atau melebihi kemampuan yang bisa kita buat dalam segala hal. Dalam hal keuangan misalnya, kalau memang kita hanya bisa membeli hal yang sederhana, ya kita happy lah dengan itu, kita bersyukur. Tapi kalau kita punya kemampuan lebih, kita punya berkat yang agak lebih, is okay. Kamu bisa juga melakukan hal yang lebih dari biasanya, atau membeli mungkin beberapa hal yang penting ya. Tapi jangan sia-siakan kehidupan dengan terlalu memikirkan hal-hal yang di atas kemampuan kita, karena itu namanya you wasting your time, wasting your life for nothing. Jangan salah guys, dulu pasti dong saya juga sebagai manusia pernah berpikir seperti beberapa orang berpikir, mempertanyakan banyak hal di kehidupan, mempertanyakan kenapa begini, mengapa begitu, why that, why this, why, dan ujung-ujungnya tidak ada jawaban. Ya, akhirnya kita memilih untuk kembali melihat dengan cara pandang yang berbeda. Ya, di tangan orang yang tepat, sampah sekalipun berubah menjadi duit. Ya kan? Oke. Saya hanya mau kasih tahu kita semua bahwa isilah hari-hari kita dengan kebahagiaan yang sederhana, menikmati apapun yang bisa kita nikmati dengan cara-cara yang benar, bukan merugikan orang, bukan ngerjain orang, apalagi cara-cara yang curang. Dan kalau ada beberapa orang mungkin mengatakan, saat ini saya terlilit dengan
banyak masalah kehidupan, nggak ada jalan keluar guys. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, hanya kita yang kadang tidak sabar, maunya semuanya ekstra cepat. Padahal kalau kita belajar menikmati proses, maka hasil tidak akan pernah mengkhianati. Itu seperti waktu kita lahir, ya, kita dari yang tidak bisa ngomong, kita jadi belajar bicara. Dari yang tidak bisa jalan, kita mulai belajar berdiri. Dari yang tidak bisa berlari, kita mulai perlahan-lahan. Terkadang kita harus jatuh, terkadang kita harus terluka mungkin. Namun bukan berarti kita berhenti untuk berjalan. Kita harus tetap berjalan. Bahkan orang tua kita membiarkan kita untuk terus melangkah, agar kita benar-benar tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, seperti umurnya. Ini guys dibuat untuk sepeda. Jadi sepeda itu jalannya di sini nih, hijau nih, ada gambarnya sepeda. Nah, sampai ke sana tuh, itu untuk sepeda. Nah, yang di sebelah situ untuk pejalan kaki. So, we walk in the wrong spot. Come, move. Alright. Berusahalah untuk selalu belajar yang benar. Ya nggak gampang lah, namanya juga benar. Kebenaran itu kan adalah Tuhan, ya kita kan manusia. Namun jika kita belajar, butuh waktu, butuh proses. Saya yakin hati nurani kita dipakai Tuhan untuk menuntun kita. Slowly, but one day it's gonna be happen. Kita udah deket ya, udah deket pulang, udah deket rumah. Lihat nih guys, ini adalah tetangga kita. Rumahnya udah jadi, belakangnya juga udah jadi. Tuh di belakang sana ya. Saya mundur sedikit. Tuh, udah pada jadi. Ini persis tetangga sebelah rumah. Ya, nah kita di sebelahnya tuh. Ini sebelah kita lagi sedang in proses yang benar. Ya, kita udah sampai. Jadi kita sekarang sudah punya tetangga kiri dan kanan, walaupun masih sedang proses. Kita sampai rumah guys. Oke, kita lewat garasi.